Oke, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kalau seorang guru lagi ngomong di depan kelas, apa itu artinya semua muridnya otomatis langsung belajar dan paham? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perbedaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget, yaitu antara mengajar dan belajar. Kita mulai dengan kalimat yang jujur aja, lumayan nyelekit ini. Ini bukan sekedar kata-kata loh, tapi ini cerminan dari apa yang sering terjadi di banyak kelas. Gurunya udah ngajar, energinya udah habis, tapi pemahaman muridnya? Itu cerita lain. Nah, jurang inilah yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Oke, sebelum kita cari solusinya, penting banget buat kita samain persepsi dulu. Sebenarnya apa sih yang bikin tindakan mengajar itu beda sama proses belajar yang sesungguhnya? Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Coba bayangin deh, pengajaran itu ibarat kita menyajikan makanan enak di atas meja. Itu kan cuma caranya, cuma sarananya. Sedangkan pembelajaran, itu proses saat makanan itu dicerna, diserap, sampai jadi energi di dalam tubuh. Itulah tujuan akhirnya. Jadi, gampangnya, mengajar itu apa yang guru lakukan di luar, sementara belajar itu apa yang terjadi di dalam pikiran si murid. Terus, gimana kita tahu kalau proses belajar yang beneran itu udah terjadi? Gampang, bukan saat gurunya selesai ngabisin satu bab, tapi saat si murid bisa melakukan sesuatu dengan ilmunya. Contohnya nih, setelah belajar gravitasi, dia bisa jelasin pakai bahasanya sendiri kenapa apel jatuh ke bawah, bukan cuma ngulangin definisi dari buku. Nah, itu baru bukti pemahaman yang sesungguhnya. Ini nih, pertanyaan besarnya. Guru udah ngajar habis-habisan, tapi kok muridnya masih banyak yang nggak ngerti ya? Ternyata ada beberapa dinding penghalang yang sering banget nggak kita sadari. Yuk kita lihat apa aja sih penghalangnya. Pernah ngerasa nggak di kelas itu kita cuma kayak tong kosong yang tugasnya cuma duduk, diam, dan dengerin ceramah selama berjam-jam. Nah, itulah yang namanya pembelajaran pasif. Masalahnya, otak kita itu nggak dirancang buat sekedar jadi penerima. Otak kita butuh memproses, butuh ngunyah informasi. Tanpa keterlibatan aktif, ya informasi yang masuk bakal nguap gitu aja. Ini tuh kayak kita coba nempelin stiker ke dinding yang penuh debu. Pasti nggak bakal nempel kan? Sama, informasi baru itu harus punya cantolan ke pengetahuan yang udah ada di otak siswa. Kalau guru langsung aja ngejelasin konsep baru tanpa nyambungin ke apa yang udah murid tahu, ya informasi itu jadi ngambang, nggak punya tempat buat nyantol. Setiap murid itu unik kan? Cara belajarnya juga beda-beda. Ada yang lebih cepat nangkep kalau lihat gambar, ada yang harus coba praktek langsung. Jadi kalau kita pakai metode satu untuk semua, itu sama aja kayak maksa semua orang pakai sepatu ukuran 40. Pasti ada yang kelonggaran, ada juga yang kesempitan. Intinya nggak nyaman dan nggak efektif. Oke, kita udah tahu masalahnya apa aja. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita membangun jembatan di atas jurang antara mengajar dan belajar ini? Ada beberapa kunci yang bisa mengubah segalanya. Jadi, ada 4 pilar utama nih buat membangun jembatan itu. Pertama, buat siswa aktif. Jangan biarkan mereka jadi penonton di kelasnya sendiri. Ajak diskusi, kasih proyek apa aja deh. Kedua, latih mereka buat mikir tentang cara mereka berpikir. Ini namanya metakognisi. Ketiga, kasih umpan balik terus-menerus. Jadi kita tahu mereka nyasarnya di mana. Jangan nunggu sampai ujian akhir. Dan yang paling penting, guru harus jadi fasilitator, bukan cuma penceramah. Jadi pemandu, bukan satu-satunya sumber informasi. Sebenarnya semua strategi tadi itu intinya cuma satu, yaitu pergeseran mindset atau cara berpikir. Ini bukan cuma soal teknik ngajar, tapi soal mengubah pertanyaan paling dasar yang kita sebagai pendidik tanyakan ke diri sendiri setiap hari. Ini nih, pertanyaan yang paling sering ditanyain setelah kelas selesai. Oke, materi hari ini udah kesampaian semua kan? Fokusnya ada di saya, di aktivitas saya. Pertanyaan ini tuh cuma soal nyelesain checklist tugas. Sekarang, coba bandingkan sama pertanyaan ini. Beda banget kan rasanya? Fokusnya langsung pindah, bukan lagi ke sayanya, tapi ke siswa saya. Bukan lagi soal aktivitas mengajar, tapi soal hasil belajar. Pertanyaan inilah yang mengubah segalanya, karena ini menuntut bukti, bukan cuma asumsi. Dan kalimat ini jadi penutup yang sempurna buat pembahasan kita. Keberhasilan pendidikan itu nggak diukur dari seberapa keras atau seberapa sering guru mengajar, tapi dari seberapa jauh siswanya bertumbuh dan berkembang. Jadi, yuk kita geser fokus kita dari sekedar intensitas mengajar ke pertumbuhan pembelajar. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.